Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Triastama Mursid dengan NIM H233600433 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar basis data. Yang pertama, kerangka berpikir. Konsep dasar basis data melibatkan beberapa kerangka berpikir. Yang pertama itu data, yang kedua basis data, dan yang ketiga itu manajemen basis data atau database management. Dan yang pertama data, yaitu informasi yang direkam dan disimpan dapat berupa fakta tentang objek atau kejadian. Contohnya data mahasiswa meliputi NPM, nama dan alamat. Sedangkan data kejadian seperti presensi dan KRS meliputi tanggal, jam, dan kode mata kuliah. Yang kedua, basis data, yaitu kumpulan data yang terorganisir secara terstruktur untuk memfasilitasi pengelolaan, akses, dan pengambilan informasi. Basis data dapat mencakup berbagai jenis data termasuk teks, angka, gambar, dan video. Yang ketiga, manajemen basis data, yaitu proses pengelola basis data termasuk pembuatan, pembaruan, penghapusan, dan pengambilan data. Selanjutnya ada jenis database. Yang pertama yaitu tradisional database, dan yang kedua ada modern database. Dan nanti kita akan menjelaskan satu-satu apa saja yang mencakup tradisional database dan modern database. Yang pertama yaitu tradisional database, yang mencakup yaitu teks dan angka. Teks yang dimasuk di sini yaitu yang digunakan untuk menyimpan informasi yang berbentuk kata-kata, kalimat, atau teks lainnya. Contohnya termasuk nama dan alamat mahasiswa. Dan selanjutnya ada angka yang digunakan untuk menyimpan nilai numerik seperti angka bulat, desimal, atau pecahan. Contohnya itu KRS. Dan yang kedua ada modern database. Ada 3 yang termasuk modern database, yaitu gambar, video, dan suara. Gambar yang dimaksud di sini yaitu informasi visual seperti foto profil mahasiswa, dokumen terkait, atau ilustrasi untuk proyek akademis. Video yang dimaksud di sini yaitu rekaman kuliah, tutorial, presentasi, atau kegiatan mahasiswa yang dapat diakses dan digunakan untuk pembelajaran. Dan yang terakhir suara, yaitu rekaman kuliah, wawancara, atau materi audio lainnya yang relevan dengan pembelajaran atau penelitian. Dan selanjutnya ada kelompok database yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu transaksional database, dan yang kedua ada data warehouse. Yang dimaksud transaksional database yaitu yang digunakan untuk merekam dan mengelola transaksi yang terjadi di kampus, seperti pendaftaran mahasiswa, pembayaran uang kuliah, dan pemesanan fasilitas kampus. Data transaksional ini membantu dalam memantau operasi sehari-hari dan pengelolaan administrasi kampus. Dan yang dimaksud data warehouse yaitu yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data dari berbagai unit dan departemen di kampus. Ini termasuk data akademik, keuangan, dan operasional. Data warehouse ini membantu dalam pemrosesan data yang kompleks dan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan serta layanan di kampus. Selanjutnya yaitu alat atau penuntun database atau software. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk yang pertama yaitu mendefinisikan data, yang kedua yaitu membangun database atau constructs, dan yang ketiga yaitu memanipulasi data. Adapun contoh dari DBMS ini yaitu ada Oracle, SQL Server, Microsoft Access, MySQL, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ini ada database system. Yang pertama yaitu database, yang kedua ada DBMS, yang ketiga ada hardware atau komputer smartphone, dan yang keempat itu ada sistem operasi, yang kelima ada user atau pengguna, dan yang keenam itu ada aplikasi lain. Yang dimaksud database di sini yaitu tempat penyimpanan struktur data yang terorganisir seperti informasi mahasiswa, jadwal kuliah, dan catatan akademik. Dan DBMS atau Database Management System perangkat lunak yang mengelola akses, penyimpanan, dan manipulasi data dalam database. Dan hardware yang dimaksud di sini yaitu perangkat keras yang
mendukung operasi database termasuk server untuk penyimpanan data, komputer, dan perangkat mobile yang digunakan oleh pengguna. Dan selanjutnya ada sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Dan selanjutnya ada user atau pengguna, individu atau entitas yang mengakses dan menggunakan database untuk berbagai keperluan seperti mahasiswa, staf pengajar, atau petugas administrasi. Dan yang terakhir ada aplikasi lain, yaitu perangkat lunak tambahan yang dapat terhubung dengan database untuk tujuan spesifik seperti sistem manajemen perpustakaan, sistem keuangan, atau sistem pendaftaran online. Nah, yang terakhir itu ada keuntungan database. Keuntungan database yang dimaksud di sini yaitu yang pertama ada multiple user, yaitu database memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan, memfasilitasi kerja tim dan kolaborasi. Dan yang kedua yaitu ada keamanan data. Database menyediakan berbagai mekanisme keamanan seperti enkripsi, autentikasi, dan izin akses yang membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. Dan yang ketiga ada kelengkapan data, yaitu database menyimpan data secara terstruktur dan terorganisir, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan tanpa kehilangan data. Dan yang keempat yaitu ada kemudahan dalam pengontrolan data, yaitu database memungkinkan pengguna untuk mengelola, memperbarui, dan mengontrol data dengan mudah melalui query dan operasi manipulasi data. Dan yang terakhir itu ada aplikasi, yaitu database dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi, baik itu perangkat lunak bisnis, situs web, atau aplikasi mobile untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis dan pengembangan aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.